Kehidupan masyarakat masa Hindu dan Buddha. Tujuan pembelajaran: 1. Mengerti dan mensyukuri keberadaan serta keberagaman nikmat serta anugerah hidup dari Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menghormati pendapat orang lain, terutama pendapat teman sekelas. 3. Mampu menjelaskan konsep serta peninggalan-peninggalan masyarakat pada masa Hindu-Buddha pada saat ini. Amatilah video ini dengan seksama. Apakah yang Anda ketahui tentang kehidupan masyarakat Hindu-Buddha? Sebelum masuknya kebudayaan Hindu-Buddha, masyarakat telah memiliki kebudayaan yang cukup maju. Unsur-unsur kebudayaan asli Indonesia telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Bangsa Indonesia yang sebelumnya memiliki kebudayaan asli tidak begitu saja menerima budaya-budaya baru tersebut. Peta konsep kehidupan masyarakat masa Hindu dan Buddha. 1. Proses masuknya pengaruh Hindu-Buddha. 2. Pengaruh Hindu-Buddha. Pengaruh Hindu-Buddha dibagi menjadi 6 bagian. 1. Keagamaan. 2. Politik. 3. Sosial. 4. Pendidikan. 5. Sastra dan bahasa. 6. Arsitektur. Proses masuknya pengaruh Hindu dan Buddha. Proses masuknya pengaruh Hindu dan Buddha karena adanya hubungan dagang antara Indonesia dan India. Kebudayaan yang datang dari India mengalami proses penyesuaian dengan kebudayaan asli Indonesia. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia dapat dilihat dari peninggalan-peninggalan sejarah dalam berbagai bidang. Di antaranya: A. Bidang keagamaan. B. Bidang politik. C. Bidang sosial. D. Bidang pendidikan. E. Bidang sastra dan bahasa. F. Bidang arsitektur. A. Bidang keagamaan, animisme dan dinamisme. Berikut adalah contoh kegiatan animisme. Animisme merupakan suatu kepercayaan terhadap suatu benda yang dianggap memiliki roh atau jiwa. Berikut ini adalah contoh kegiatan dinamisme. Dinamisme merupakan suatu kepercayaan bahwa setiap benda memiliki kekuatan gaib. B. Bidang politik. Sistem pemerintahan kerajaan dikenal oleh orang-orang India. Dalam sistem ini, kelompok-kelompok kecil masyarakat bersatu dengan kepemilikan wilayah yang luas. Kepala suku yang terbaik dan terkuat berhak atas tampuk kekuasaan kerajaan. Berikut adalah contoh bentuk sistem pemerintahan pada zaman dahulu. Kemudian, pemimpin ditentukan secara turun-temurun berdasarkan hak waris sesuai dengan peraturan hukum kasta.
Oleh karena itu, lahir kerajaan-kerajaan seperti Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, dan kerajaan bercorak Hindu-Buddha lainnya. C. Bidang sosial. Masuknya kebudayaan Hindu menjadikan masyarakat Indonesia mengenal aturan kasta. Yang pertama ada kasta Brahmana, yaitu kaum pendeta dan para sarjana. Yang kedua ada ksatria, yaitu para prajurit, pejabat, dan bangsawan. Yang ketiga ada waisya, para pedagang, petani, pemilik tanah, dan prajurit. Yang keempat ada kasta sudra, yaitu kelas rakyat jelata dan para pekerja kasar. D. Bidang pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan semacam asrama merupakan salah satu bukti pengaruh dari kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Lembaga pendidikan tersebut mempelajari satu bidang saja, yaitu keagamaan. Berikut ini adalah contoh kegiatan lembaga pendidikan pada masa zaman Hindu-Buddha di Indonesia. E. Bidang sastra dan bahasa. Bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Berikut ini adalah contoh bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa yang tertera pada batu-batu prasasti peninggalan zaman masa Hindu-Buddha di Indonesia. F. Bidang arsitektur. Punden Berundak merupakan salah satu arsitektur zaman Megalitikum. Berikut ini adalah contoh bangunan Punden Berundak yang terdapat di Bali. Jika diperhatikan, Candi Borobudur sebenarnya mengambil bentuk bangunan Punden Berundak agama Buddha Mahayana. Berikut adalah contoh bangunan Candi Borobudur. Pada Candi Sukuh dan candi di lereng pegunungan Penanggungan, pengaruh unsur budaya India sudah tidak begitu kental. Perbedaan arsitektur Candi Hindu dan Candi Buddha. Candi Hindu. 1. Berbentuk lebih tinggi dan menjulang. 2. Tidak terdapat stupa karena bentuk yang lancip pada bagian atas. 3. Hiasan arca yang digunakan adalah patung Dewa Trimurti, yaitu Brahmana, Siwa, dan Wisnu. 4. Menggunakan relief untuk menggambarkan cerita Ramayana dan Krishnayana. 5. Sering dipakai untuk memakamkan 3 raja atau menyimpan abu pembakaran jenazah. Berikut adalah contoh Candi Prambanan, Candi Hindu. Candi Buddha. 1. Mempunyai tampilan yang agak datar. 2. Terdapat stupa di bagian puncak. 3. Hiasan arca yang dipasang yaitu Dani Buddha dan Dani Bodhisattva. 4. Cerita yang ditampilkan adalah Lelita Vistara dan Avadana.
5. Digunakan hanya sebagai tempat atau sanggar untuk pemujaan kepada dewa-dewa. Contohnya adalah Candi Borobudur sebagai Candi Buddha. Peninggalan masa Hindu dan Buddha. Candi Hindu. Candi Gunung Sari. Candi Pringapus. Candi Cangkuang. Candi Asu. Candi Ceto. Candi Sukuh. Candi Gunung Wukir. Candi Gedong Songo. Candi Prambanan. Candi Buddha. Candi Ngawen. Candi Batu Jaya. Candi Banyunibo. Candi Brahu. Candi Lumbung. Candi Mendut. Candi Muara Takus. Candi Sewu. Candi Sumberawan. Prasasti Hindu. Prasasti Canggal di Magelang, Jawa Tengah, dibuat pada abad ke-7 Masehi peninggalan Kerajaan Mataram Lama. Prasasti Kalasan di Yogyakarta, dibuat pada tahun 732 Masehi peninggalan Kerajaan Mataram Lama. Prasasti Ciraten di Bogor, Jawa Barat, dibuat pada abad ke-5 Masehi, merupakan peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Prasasti Mulawarman di Bali. Isi prasasti tentang Kerajaan Kutai. Prasasti Pasir Awi di Lewiliang, Bogor, Jawa Barat, dibuat pada abad ke-5 Masehi peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Prasasti Tugu di Bogor, Jawa Barat. Isi prasasti ini tentang Kerajaan Tarumanegara. Prasasti Buddha. Prasasti Talang Tuo 684 Masehi di Palembang. Prasasti ini menceritakan berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Prasasti Karangberahi di Jambi. Prasasti ini menceritakan wilayah kekuasaan Sriwijaya. Tugas kelompok. Setelah mengamati video ini dengan seksama, diskusikanlah dengan kelompok kalian masing-masing dalam bentuk apa saja peninggalan sejarah yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia, dan carilah berbagai perbedaan peninggalan antara masyarakat Hindu dan masyarakat Buddha. Pekerjaan rumah. 1.
Sebutkan apa saja peninggalan kehidupan masyarakat Hindu-Buddha dalam bidang arsitektur. 2. Jelaskan dua kepercayaan yang berupa pemujaan terhadap roh nenek moyang sebelum budaya Hindu-Buddha datang.